Apakah nanti ujungnya kepada Ma'ruf Amin? Nah, saya berharap ya supaya orang-orang Indonesia ini juga, saya nggak berkata bahwa Ma'ruf Amin kudu mati, enggak ya, tapi saya berharap ya dinyatakan benar-benar ya yang jahat, yang batil dan yang baik itu dinyatakan supaya orang Indonesia itu belajar. Tapi orang Indonesia itu kalau nggak sampai berdarah-darah nggak belajar masalahnya itu. Dipaksa masuk penjara sampai dia di dalam penjara pun kita menangis saat itu. Sampai dia keluar pun hati kita masih menangis. Wah, serem ya. Saudara, kalau ada orang begini, terus mau dibunuh gitu ya, dikutukin sama orang, terus dikhianatin, agama manapun akan mengajarkan kepada kita, Tuhan yang balas nanti. Benar nggak? Tuhan yang balas, agama manapun akan berkata Tuhan yang balas nanti. Karena apa? Orang-orang begini ini kan orang-orang yang menghutangi Tuhan kan. Orang-orang yang ngasih utang, orang yang nolong orang miskin. Makanya saudara nyumbang ke Damaris. Nggak usah nunggu saya jadi gubernur. Ya, kita mau tolong tadi ya, kasih orang sekolah supaya bisa bayar sekolah. Kita Damaris kita pengen bikin. Ya, uang itu bukan saya yang kelola. Saya hanya toa buat teriak ya. Uang itu yang kelola ini Pak Penatua kita, Pak Bahari CS, bukan saya yang kelola. Jadi nggak mungkin uang itu diambil sama saya. Saya ini cuma toa ya. Supaya kita bisa lakukan lagi yang sama Ahok itu tadi, bahkan lebih besar lagi ya, dengan bantuan Anda semua, kita semua. Nah, makanya fokus untuk diakonia. Nanti banyak orang yang tertolong, yang nggak bisa bayar kuliah. Kita sekarang kalau ada orang, Pak saya belum bisa bayar kuliah, saya nggak bisa apa-apa, nggak berdaya, saya nggak punya uang sebanyak itu. Nah, Damari kita dananya kurang, cuma bisa buat kasih makan doang. Tapi kalau sudah punya miliaran dana di Damaris, kita bikin ya untuk beasiswa. Jangan sampai ada orang Indonesia nggak bisa kuliah. Kalau betul kita keluarkan semua itu ya, semua bisa kuliah. Jangan sampai ada anak SMA nggak bisa ngambil ijazahnya. Nah, jangan sampai ada orang Indonesia ya nggak makan, satu hari nggak makan. Ya, dimanapun, masalahnya kita dananya masih sedikit. Kenapa? Karena banyak yang pelit. Orang Indonesia itu kikir. Orang Kristennya aja lebih suka beli jam tangan 15 miliar kok daripada ngasih makan orang miskin. Iya kan? Orang mau ngasih makan orang miskin, dia pakai jam tangan 15 miliar sambil ya sumbangan rekening saya, Gilbert Kumoin dong. Nah, kenapa nggak jam tangan dia dijual begitu loh, maksud saya itu loh. Yang lupa Paus ini udah nyumbang, saya nyumbang ke Damaris, saya juga invest ke sana. Ya, semua kita nyumbang ke Damaris. Cuman kurang kuat kita. Saldonya kita cuma 300 juta, sekarang nggak nyampe. Kurang kuat, harus miliaran. Ya, kita mau supaya banyak orang-orang yang tadi yang ditolong. Kita nggak urusan orang mau bunuh saya, mau apa, emang gua pikirin. Ya kan? Yang penting Indonesia kudu pinter dulu. Kalau udah pinter itu orang-orang gobloknya pada mati semua. Nggak usah kita kasih tulah-tulah. Tapi ini kebetulan orang ini ngerjain Ahok. Bayangin, pada mampus modar semua. Ya kalau ada orang begitu, itu pakai duit dia pribadi lagi kebanyakan kan. Udah pakai duit pribadi, masih mau dijahatin. Dan jangan-jangan yang ditolong itu juga yang teriak-teriak di Monas juga itu kemarin tuh. Ya kan? Nah itu makanya hati-hati. Hari ini ya, kemarin itu si Haji Lulung modar ya kan. Modar juga akhirnya. Ya kan, si siapa itu Tengku Sul, Tengku Jul, modar juga, mati juga, ya terima bidadari Alexis, ya kan, makanya kan kenapa Indonesia kekurangan orang cantik, karena sudah direkrut jadi bidadari semua di Alexis sama di Kalijodo, direkrut semua, makanya Indonesia kekurangan orang cantik, akhirnya ribet. Kalau di Cina 1 miliar orangnya nggak kurang-kurang. Dikirim diekspor ke Indonesia pun ke Alexis, ke Crown, kemana-mana masih di sana masih ada 1 miliar.
Kalau bisa diusir-usirin semua malah. Ya kan, nah, yang Indonesia yang cantik-cantik sudah dikirim semua ke Kalijodo semua sama ke Alexis. Repot, saudara. Nah, hari ini kita mau ya ngeri ya tulahnya Ahok. Nah, nanti sebelum saya melanjutkan, Selamat malam. selamat Terima malam. kasih. Ya, terima kasih atas judulnya itu juga topiknya. Ya, kita teringat ya waktu dulu ya kita jadi relawan baja namanya. Sungguh luar biasa pengabdian orang yang tulus ikhlas, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Tidak pandang bulu gitu. Siapapun dia kasihi. Ya, sampai dia dipaksa masuk penjara, sampai dia di dalam penjara pun kita menangis saat itu. Sampai dia keluar pun hati kita masih menangis. Kok bisa ya orang sebaik itu? Tapi ya itulah pembalasan. Kita masih teringat itu. Orang yang baik kok dijolimi, orang yang baik kok dimusuhi. Nggak tahu apa arti orang seperti kelompok-kelompok itu. Sangat kejam hati mereka. Orang berbuat baik. Dan kita juga teringat kepada Bapak Pastor Paul juga. Orang yang jujur hatinya, orang yang baik hatinya, orang yang tulus. Kok teganya orang membenci gitu. Tapi kita sadar kita punya Tuhan Yesus gitu. Yang lebih dahulu dibenci oleh orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapak Paul untuk mengangkat tema ini, ya mengingatkan kita kembali. Nah itu saja. Luar biasa. Iya. Oke. Ya kita angkat ya, karena ini udah terlalu, ini kalau sekali dua kali namanya random acak, kita tidak jelas ya. Tapi kalau udah semuanya begini, ini mah udah sudah bukan kebetulan ya. Kalau itu namanya kebetulan, kalau satu dua kebetulan aja. Nah, apakah nanti ujungnya kepada Ma'ruf Amin? Nah, saya berharap ya supaya orang-orang Indonesia ini juga, saya nggak berkata bahwa Ma'ruf Amin kudu mati, enggak ya, tapi saya berharap ya dinyatakan benar-benar ya yang jahat, yang batil dan yang baik itu dinyatakan supaya orang Indonesia itu belajar. Tapi orang Indonesia itu kalau nggak sampai berdarah-darah nggak belajar, masalahnya itu loh. Pak Victor Mandayo, silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Pak Victor Mandayo. Selamat malam buat teman-teman juga semua di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia yang memantau ya. Ya benar Pak Paul, kalau melihat sekarang ini ibaratnya apa yang dikeluarkan saat Ahok waktu di terakhir sidangnya, apabila Anda menzalimi saya, biarlah Tuhan yang akan membalas. Artinya segala kepasrahan itu diserahkan kepada Tuhan, dan memang kelihatan kok siapa-siapa saja yang kena. Nah, menanti siapa antrian lagi, siapa lagi, seperti Pak Paul bilang tadi, itu bukan kebetulan. Saya katakan memang juga bukan kebetulan. Ya, kalau satu atau dua ya mungkin dia sakit meninggal. Tetapi ini termasuk ustadz itu pada meninggal, kemudian ada yang dipermalukan dengan beristri berapa, akhirnya malu. Nah sekarang ini orang-orang ini mudah-mudahan mereka sadar bahwa menzolimi siapapun, ya menzolimin siapapun, sekali lagi saya katakan menzolimi siapapun, apabila kita udah pasrah benar kepada Tuhan dan yang kita lakukan itu tulus ikhlas, Tuhan yang akan bertindak. Ahok memang kalau dilihat dari kata-katanya, banyak orang yang jujur akan marah, ya. Tetapi dalam dia mengeluarkan kata-kata itu ada penyebabnya, nggak mungkin
kalau dibilang kepala nenekmu gitu, apalah bahasanya dia, memang kadang-kadang itu yang memaki ya. Tetapi karena saking marahnya dia, kok itu misalnya uang rakyat kok ditilep, uang rakyat kok diselewengkan, dia pasti marah. Nah terakhir yang kemarin kita dengar itu Haji Lulung. Memang Haji Lulung dari awalnya mereka bersama-sama berpolitik memang tidak akrab, tidak mesra. Apalagi setelah duduklah Ahok itu sebagai gubernur, dari wakil gubernur menjadi gubernur, itu memang seperti kebakaran jenggot, karena dia yang katanya menguasai Tanah Abang. Nah, hal-hal yang seperti ini, ya orang-orang di luar sana, terlepas dari agamamu apa, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang hidup ya, bukan Tuhan yang disembah itu batu, bukan, tapi benar-benar Tuhan yang hidup, itu sangat berbahaya. Berbahaya itu kan Tuhan bertindak, semua selesai dibuat Tuhan. Nah sekarang ini, ya orang pada ketar-ketir Pak Paul, melihat antrian-antrian ini, ya ini meninggal semua. Ketika Pak Paul tadi katakan tinggal menunggu bagaimana ini wakil presiden, karena yang menyebabkan juga yang mempermalukan, yang menyuruh untuk melakukan penzaliman terhadap Ahok itu mulai dari dia. Tinggal menunggu aja. Artinya kita tidak pernah mengutukin, tapi biarlah apa yang sudah dikeluarkan Pak Ahok saat itu mereka nikmati saat ini, apapun itu. Jadi kesimpulan saya malam ini, hal-hal ini memang yang mengejar seperti saat ini memang itu benar adanya. Buat orang-orang yang percaya, sekalipun jangan ragu untuk melakukan kebenaran, termasuk Pak Paul. Seperti Pak Paul, jangan takut, nyawa sekalipun itu berada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, sehelai rambut pun tidak akan pernah gugur dari kepala Pak Paul. Itu aja Pak Paul, Tuhan memberkati. Iya, jadi memang ya serem ya. Saya mah nggak pernah nyumpahin ya, jangan. Saya dulu pernah ya sekali ya saya nyumpahin, jadi semua ya, saya disolimi, dimasukkan penjara begitu ya. Saya puasa 40 hari 40 malam itu satu-satu tak bacain orang-orang itu ya, tiap malam saya bacain. Tetapi kalau kita ngutukin, maka kita juga menjadi saluran kutuk. Kalau kita memberkati, kita jadi saluran berkat. Sebenarnya kita nggak usah ngutukin. Tadi Pak Victor, nggak usah kita ngutukin. Tuhan tahu, Tuhan akan bela kita kok, dan Tuhan tidak akan permalukan. Ya, tapi dulu saya ngutukin ya, dan yang saya omongkan itu ya, nanti kamu, orangnya tak datengin ya, orangnya di penjara sama saya, tapi nanti kamu matinya busuk nanti kamu. Dan orang ini benar-benar matinya busuk. Ya, suatu ketika dia keluar bareng-bareng kan, wow, saya keluar perkara saya menang, karena saya menang dia harus keluar jadinya kan. Jadi dia tuh sengaja nyiduk saya supaya saya berjuang kan, bebasin dia, kurang asem dia. Wah, saya berjuang teman-teman, saya menang, dia keluar, 3 bulan kemudian dia masuk lagi. Tetapi itu tadi ya, saya menyesal. Saya minta maaf sama istrinya, ya, langsung istri saya tak suruh rekonsiliasi. Saya menyesal sekali loh ngucapin kutuk itu. Sampai sekarang masih, aduh kasihan ya, harusnya nggak boleh begitu. Tapi waktu itu memang hati saya pahit ya. Nah itu tadi, ternyata saya belum dewasa waktu itu. Ya, masa ngutukin, padahal saya menang loh, tapi saya masih ngutukin. Marah sekali saya ya, gimana saya nyontek aja nggak pernah, dituduh, difitnah begitu ya. Tapi ya itu tadi ya, saya berdoa, sekarang sih saya berharap kita memberkati musuh-musuh kita saja. Tetapi memang ya, Tuhan akan menyatakan kebatilan itu ya, yang jahat itu akan makin jahat, yang baik makin baik. Makanya hari ini kita nonton ini ya, ketika itu kutuk itu berjalan begitu ya, membabi buta kutuk ini kan, semua satu-satu disamperin kan, kena semua kan. Waduh, ini biar Pak Robert dulu, silakan. Pak Paul, sebelum lanjut, Pak Paul boleh nanya Pak Paul? Iya, Pak Victor. Kalau seandainya ada yang bertanya, Pak Ma'ruf Amin itu mau minta maaf, akankah berlaku kutukan tersebut atau tulah tersebut, Pak Paul? Siapa takut dia menuai. Dia meminta maaf hanya akan membuat itu menjadi kebaikan. Tetap dia akan menuai. Saya pernah suatu ketika memfitnah seorang teman saya dulu pernah cerita ya. Saya punya teman waktu kecil, saya kelas 5 SD, saya masih ingat. Terus kami memfitnah dia rame-rame, keroyokan. Kami memfitnah dia.
Mungkin ya karena namanya anak kecil kan suka begitu kan. Anak kecil kan suka membuli orang kan. Nah, saya juga begitu. Saya termasuk orang yang membuli. Kemudian akhirnya apa? Bahkan ketika saya sudah minta maaf, waktu saya di penjara itu, yang saya pikirkan tuh anak perempuan ini, yang dulu masih kecil suka udah dewasa sama-sama ya. Ya inilah kalau difitnah orang seperti ini. Tetapi Karena bedanya, saya Pak Paul, tahu saya hanya Allah Israel yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Selain di luar makanya kutuk itu tetap akan, apa yang kita tabur akan kita tuai. Hanya sekarang kita menuainya sebagai batu sandungan atau batu lompatan. Semua yang kita tabur di muka bumi ini kita akan tuai. Hanya kita mau nuai sama Tuhan Yesus, apa kita mau nuai sama setan. Kalau nuai sama setan yang namanya sial tetap sial. Kalau kita tuai sama Tuhan Yesus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi semua yang saya alami itu membawa kebaikan. Hari ini saya menjadi orang yang sensitif ya. Ya kan? Maksudnya sensitif itu peka. Ya karena proses-proses yang mengerikan itu. Saya menuai apa yang saya tabur. Tapi kan saya menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga semuanya mendatangkan kebaikan. Gitu. Masanya menuainya sendirian apa sama Tuhan Yesus nih? Semua yang kita tabur pasti kita tuai. Alam semesta tidak bohong. Alam semesta itu hukum kekekalan energi. Apa yang kita tabur kita tuai. Energi tidak dapat dimusnahkan, tapi bisa berubah. Energi negatif jadi positif, ya kan? Hukum kekekalan energi. Ya itu. Kalau di sana ada yang kelebihan, pasti ada yang kekurangan. Udah gitu aja kan. Kalau ada yang kita ambil, ya kan, dengan paksa rezekinya orang, maka pasti dalam generasi kita ada yang kurang. Nah, itu harus kita patahkan kutuk-kutuk itu. Haleluya. Lanjut Pak Robert. Nih.